Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman. Buntut dari kasus suami yang jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda DIY pun menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian Polresta Sleman. Penonaktifkan ini saudara berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ini saudara ditemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Komisi 3 DPR mengkritik Kapolresta Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang menetapkan Hogi sebagai tersangka lantaran pejamret yang membawa tas istrinya tewas saat dikejar. Anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safarudin menyebut tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi. Safarudin menilai apa yang dilakukan Hogi untuk mengejar penjamret sebagai upaya pembelaan diri. 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Dalam rapat di Komisi 3 DPR, Kapolresta Sleman Kombes Edi pun memohon maaf kepada publik dan mengakui kurang tepat dalam penerapan pasal yang digunakan. Pada saya itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Komisi 3 DPR menilai penanganan perkara hukum yang menjerat Hogi perlu dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Hogi dan keluarga pun lega lantaran keadilan yang diperjuangkan membuahkan hasil. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Sebelumnya Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak dua penjamret yang membawa tas istrinya hingga keduanya meninggal pada April 2025 lalu. Kasus ini sempat akan diselesaikan dengan restoratif justice setelah dilakukan proses mediasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Namun mekanisme restoratif justice juga sempat mendapat kritik DPR karena dinilai tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi. Tim Liputan Kompas TV.